Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngontraknya tahunan atau bulanan atau punya tempat sendiri. Nah, saran saya kalau yang punya tempat sendiri tetap ngitungnya ngontrak. Kenapa? Jadi contohnya gini, kalau teman-teman jualan online atau jualan apapun, teman-teman punya ruko nih. Nah, rukonya itu dikontrakkan ke bisnis teman-teman, karena bisnis yang sehat itu harus nutup biaya rent, biaya kontrakan. Jadi secara umum ngontrak itu bagus untuk pebisnis, karena nanti kalau misalkan ternyata Anda tidak mengontrakkan milik Anda itu, Anda sebenarnya belum tentu untung, karena ternyata kalau Anda ngontrak ke tempat lain ternyata ada rugi dan lain sebagainya. Oke, itu lain hal. Cuman di video ini saya mau curhat karena kontrakan saya akan habis dalam waktu dekat, dalam sebulan, ya sebulan, 1 bulan 2 bulan. Kalau Anda ngontraknya tahunan atau bulanan sih, tuliskan di kolom komentar di bawah, atau Anda sukanya yang bulanan atau tahunan. Ini saya share pengalaman saya. Pertama, jadi saya pengennya sih bulanan, karena bulanan itu ringan ya. Jadi kayak nyicil aja ringan, bulanan itu ringan. Aslinya nggak bisa tahunan, tapi harus 2 tahunan, harus dibayar di awal lagi 2 tahunan, dan lumayan berat karena nominalnya lumayan. Jadi saya lagi mau bayar kontrakan saat ini tuh, sekitar saya ada 3 tempat untuk bisnis saya itu. Kalau di total ya kurang lebih sekitar 180 juta untuk 2 tahun. Ini total ya, ada gudang, ada kantor, ada konveksi kecil-kecilan. Ini setahunnya sekitar 90 ya. Berarti 2 tahun 180. Ini angka saya kurang lebih segitu. Nah, gimana yang saya mau bahas itu adalah gimana perencanaan keuangannya. Mungkin teman-teman di sini juga mengalami. Jadi kalau nggak nabung, jadi misalkan di bulan ke-0 ini kita bayar 180. Lalu diam di bulan ke-24 kita bayar lagi 180. Ini berat karena apa ya? Lumayan mahal 180 dalam satu waktu dibayarkan. Lalu dan lagi di bulan kedua, 3, 4 dan seterusnya itu namanya false positif. Kenapa? Katakan lagi nih. Ini kan kalau per bulannya itu kontrakan saya ini kalau digabung semua ya, sebenarnya deadline-nya temponya berbeda. Kalau digabung semua itu sekitar 7,5 juta per bulan. Nah, ini false positif di bulan kedua, 3, 4, 5, 2, dan sampai 23 itu kenapa? Karena kalau misalkan bulan kedua nih profitnya adalah 5 juta. Aslinya itu rugi 2,5 juta karena ada biaya kontrakan yang harus dibayar. Jadi Anda jangan bangga kalau Anda pakai skema ini yang bayar di muka kalau profitnya 5 juta dan kontrakan Anda aslinya kalau dihitung 7,5 juta, ya berarti Anda sebenarnya rugi 2,5 juta. Nah, ini hati-hati, betul hati-hati. Oke, kalau nggak nabung berat kayak gini karena memang susah. Saya juga jujur ya awal-awal memang baru ngerti ya, baru belakangan ini sih ngertinya. Lalu yang kedua, nabung. Nah, kalau nabung masalahnya tergoda kalau saya kan produksi fashion ya, jadi tergoda beli bahan baku, apalagi kalau lagi lebaran tergoda, jadi uang yang ditabung beliin kain aja atau beliin apa dan sebagainya, beliin mesin dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kalau nabung ini masalahnya kalau ada cash nganggur kita rugi. Kenapa rugi? Pebisnis itu kan merubah cash menjadi kasarnya punya uang 1 juta jadi 2 juta, artinya kan menambah added value dari uang yang 1 juta berubah jadi barang atau apapun dijual jadi 2 juta. Artinya kalau 1 jutanya tetap jadi uang, nggak akan berubah jadi 2 juta. Nah, mudah-mudahan paham habis ini, karena aslinya buat pebisnis itu kalau nyimpen cash artinya rugi karena tidak ada kesempatan untuk menggandakan dan tanda kutip uangnya. Skemanya gini, misalkan di bulan ke-0 bayar 180. Tadi kan saya sudah bilang 7,5 juta ya per bulan. Jadi nabung bulan ke-1, kedua, ketiga 7,5 sehingga ditotalkan itu 180. Jadi angka nilai tabungannya itu naik sehingga di ujung ini adalah 180 juta. Ini bayangkan ada uang 100 sekian juta nganggur di bank atau dalam bentuk cash misalkan, ya itu rugi, padahal bisa beli mesin, bisa beli iklan misalkan dan sebagainya. Itu sayang sekali. Ini kendala kalau nabung. Nah, makanya saya menemukan solusi. Sebenarnya udah mafhum sih orang-orang, cuman ya saya share aja, yaitu investasi. Jadi ini digabung antara nabung tadi dengan investasi. Intinya nabung sebetulnya, tapi skema yang tadi itu yang bulan ke-1 nabung 7,5 sehingga 180 ini di tengah-tengahnya ini kita investasi, pindahkan uangnya
uang jadi suatu investasi. Investasinya apa? Beda-beda ya. Ada yang investasinya di saham. Saran saya yang blue chip ya, jangan yang gorengan. Lalu ada yang di sukuk, ada yang di reksadana. Kalau saya di emas. Jadi di emas. Jadi misalkan di bulan ketiga ada 21,7,5, 22 juta lah. Ini saya beli emas, ini beli emas dan seterusnya. Insya Allah si uangnya jadi value-nya terjaga. Nanti di akhir periode mau bayar kontrakan, emasnya dijual semua sehingga uangnya pun aman, bahkan mungkin surplus karena ada kenaikan harga emas, mungkin surplus. Ya sejauh ini sih saya belum ngalamin nggak surplus ya, tapi alhamdulillah. Nah cuman masalahnya di akhir periode ini sayang mau jual, aduh dulu beli segini sekarang harganya segini masa dijual sih, mending ditabung lagi deh, ditunggu sampai naik lagi. Nah itu kendalanya, jadi main perasaan. Oke, itu aja 3 opsi yang teman-teman bisa lakukan untuk yang ngakalin ngontraknya tahunan atau 2 tahunan kayak saya. Saya sih lebih suka bulanan ya, tapi ya begitulah. Kalau teman-teman yang ngontraknya bulanan ya bersyukurlah, karena jadi nggak pusing kayak saya ini. Oke, sekian aja. Jangan lupa share teman-teman di sini ngontraknya tahunan atau bulanan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.